Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 951. Dunia ini hijau subur dan penuh vitalitas. Pegunungan demi pegunungan membentang melintasi daratan. Dari jauh mereka menyerupai penghalang yang berdiri di antara langit dan bumi. Zhou Yuan memandu anggotanya untuk mendarat di puncak yang sangat besar, dan ketika semua orang turun, seruan sukacita dan kegembiraan tiba-tiba terdengar. Mereka telah menemukan spiritium dalam jumlah besar di puncak gunung. Zhou Yuan juga takjub dengan intensitas alam semesta Genesis Ki di domain mini ini. Terlebih lagi, spiritium yang lahir di sini jauh berbeda dari yang mereka temui sebelumnya. Harus dikatakan bahwa mereka hanya secara kebetulan menemukan tempat ini saat menjelajah, yang menunjukkan bahwa pasti ada lebih banyak spiritium di tempat lain. Namun domain ini lebih luas dibandingkan yang sebelumnya. Pasti ada banyak spiritium di pegunungan ini. Kirimkan pengintai untuk menyelidiki tempat itu, kata Zhou Yuan kepada Sang Xiaoling. Sang Xiaoling mengangguk dan segera kembali dan menyampaikan perintah kepada yang lain. Yi Qiushui, yang berada di sebelah Zhou Yuan berkata, alam semesta Genesis Ki di domain mini ini sangat berlimpah. Ada kemungkinan besar adanya Alpha Spiritium di sini. Dia berhenti sejenak, yang berarti kita mungkin akan bertemu dengan tim dari 8 wilayah lainnya di sini. Bahkan mungkin ada lebih dari satu tim. Ekspresi Zhou Yuan menjadi serius, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tidak masalah, tidak peduli siapa yang ada di sini, kita akan bertarung jika kita bisa. Tapi jika kita tidak bisa melawan, kita akan lari. Yi Qiushui mendengus dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia pikir dia akan mengatakan sesuatu yang memberi semangat, bukan sesuatu yang sederhana. Zhou Yuan tersenyum, tapi dia tidak merasa terbebani. Jika kekuatan kita tidak cukup, mundur sementara bukanlah hal yang memalukan. Jadi, sebelum saya menghubungkan ke 9 dueling ilahi, saya tidak berencana untuk menghadapi 4 besar. Mengapa saya mendengar nada arogansi dalam suaramu ketika kamu mengatakan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa ketika kamu bertemu dengan 4 orang lainnya, kamu akan menghadapi mereka secara langsung? Yi Qiushui bertanya. Harus dikatakan bahwa 8 orang teratas dalam daftar dueling ilahi benar-benar merupakan kebanggaan surga. Mereka adalah darah segar yang dikultivasikan dengan cermat oleh 8 wilayah. Bakat mereka dan sumber daya yang mereka terima sudah cukup untuk membuat sekte dan faksi terkemuka. Oleh karena itu, meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Lu Hai, Zhao Yuanxiao dan Liu Qingsu, serta banyak kebanggaan surga lainnya, masih ada kesenjangan besar antara dia dan 8 orang teratas dalam daftar dueling ilahi. Dalam pandangan Yi Qiushui, meskipun Zhou Yuan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan 8 besar, dia tidak buruk. Tapi dari nada suaranya, sepertinya dia akan memilih mundur jika dia hanya masuk ke salah satu dari 4 besar. Namun, dia yakin mereka tidak akan membiarkan dia melakukan hal itu. Bisa dibilang, itu bahkan lebih arogan. Zhou Yuan tersenyum tanpa banyak bicara dan hanya menutup matanya. Dia diam-diam merasakan fluktuasi energi aneh antara langit dan bumi yang membuat dueling ilahi di tubuhnya bergetar. Itu adalah Alpha Spiritium. Sayangnya, meskipun dia bisa merasakan keberadaan Alpha Spiritium, dia tidak bisa menemukannya. Sepertinya dia harus menjelajahi daerah itu dengan hati-hati. Sesaat kemudian, mata Zhou Yuan terbuka, dan ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, merasakan tabrakan Genesis Ki yang terjadi di tempat lain di pegunungan. Katakan pada semua orang untuk waspada. Para pengintai telah bertemu dengan tim lain. Yi Qiushui segera berbalik dan mengeluarkan perintah. Tim wilayah Tianyuan yang mengumpulkan spiritium di gunung segera bermunculan dan berkumpul di puncak gunung. Dengan Genesis Ki melonjak di sekitar mereka, mereka dengan waspada menatap ke arah tabrakan Genesis Ki. Di bawah tatapan semua orang, peluit angin yang tajam terdengar dari kejauhan. Lusinan tokoh bergegas mendekat. Itu adalah pengintai yang mereka kirimkan. Dia mengarahkan pandangannya lebih jauh, ke tempat ratusan sosok melintasi langit di tengah auman binatang yang memekakkan telinga. Kejutan melintas di mata Zhou Yuan. Ratusan sosok itu menunggangi segala jenis binatang Genesis, baik itu burung, binatang buas, atau binatang lainnya. Aura yang mereka keluarkan sungguh menakutkan. Itu adalah tim dari wilayah Yuzhou. Seru Yi Qiushui. Dari 9 wilayah, hanya wilayah Yuzhou yang bisa mengendalikan begitu banyak monster Genesis.
Saya ingin tahu siapa yang memimpin tim itu. Saya harap ini bukan tim utama, jika tidak, kita dalam masalah, kata Yi Qiushui lembut. Namun Zhou Yuan meredam optimismenya, kamu tidak perlu menebaknya. Itu tim utama mereka. Matanya tertuju pada bagian tengah tim wilayah Yuzhou, di mana seekor lembu kuning tua sedang bergerak maju, mengguncang tanah dan mengeluarkan suara malas, yang duduk mengangkangi tubuh kokohnya adalah seorang pria pucat dan gemuk. Seekor sapi gemuk dengan pria gemuk. Lucu sekali. Tapi Yi Qiushui dan yang lainnya menjadi serius saat melihat pria gemuk pucat itu. Mereka menyadari bahwa dia adalah sosok nomor 1 di wilayah Yuzhou dan peringkat ke-8 dalam daftar dueling ilahi, Yuan Kun. Itulah sapi bumi ilahi. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan dapat membawa gunung di punggungnya. Dikatakan bahwa ketika sudah dewasa sepenuhnya, kekuatannya sebanding dengan ahli tahap sumber sejati. Zhou Yuan mengangguk, lalu tubuhnya melayang perlahan, melayang di udara. Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan memberi hormat kepada Tuan Yuan Kun, kata Zhou Yuan dengan lantang dan jelas. Duduk mengangkangi sapi raksasa itu, Yuan Kun menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum lebar, saya tidak menyangka akan bertemu dengan tim yang dipimpin oleh Master Kepala Paviliun Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum. Tuan Yuan Kun, wilayah Tianyuan kami datang ke daerah ini terlebih dahulu. Saya tidak tahu mengapa Anda mengusir pengintai kami. Yuan Kun menggelengkan kepalanya, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan salah. Aturan turnamen 9 wilayah tidak pernah datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Dia mengarahkan pandangannya ke atas dan ke bawah tubuh Zhou Yuan, mengamatinya dengan cermat. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli ketika mengetahui bahwa itu adalah tim wilayah Tianyuan, jadi dia memimpin kelompoknya ke arah mereka. Namun dia tidak menyangka tim tersebut akan dipimpin oleh Zhou Yuan. Yuan Kun tidak merasa jijik terhadap Zhou Yuan, karena meskipun dia terlihat jujur dan sederhana, dia sangat cerdik dan berhati-hati. Dia samar-samar merasakan aura berbahaya dari tubuh Zhou Yuan. Pria ini tidak selemah yang orang lain pikirkan. Karena kehati-hatiannya pula, dia tidak langsung memerintahkan timnya untuk bertindak. Tapi tidak mungkin dia menyerah. Dia harus melihat kemampuan apa yang dimiliki Zhou Yuan dan apakah bakat baru wilayah Tianyuan memiliki kualifikasi untuk berada di level yang sama dengannya dan kebanggaan surga Hunyuan lainnya. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum berkata, apakah itu berarti Tuan Yuan Kun bermaksud melawan kita? Zhou Yuan tahu bahwa meskipun Yuan Kun pucat dan gemuk serta tampak seperti tuan muda yang kaya, Zhou Yuan akan bodoh jika berpikir bahwa Yuan Kun sesederhana penampilannya. Bagaimanapun, Yuan Kun adalah ahli tahap dueling ilahi nomor 1 di wilayah Yuzhou. Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Ratusan anggota wilayah Tianyuan meletus dengan Genesis Ki, dan keributan terjadi di pihak wilayah Yuzhou. Suasana menjadi tegang. Yuan Kun menyekit-nyek di wajahnya dengan lengan bajunya. Ia mengamati situasi sejenak, lalu menepuk-nepuk lembunya. Perlahan dan santai ia menginjak udara. Dia berhenti 1000 kaki dari Zhou Yuan dan berkata, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan, jika terjadi pertempuran antara kedua tim, pasti akan ada korban di kedua sisi. Bagaimana kalau? Dia tersenyum, matanya menghilang ke celah-celah sipit seolah-olah dia tidak berbahaya. Bagaimana kalau kita berdua saja yang bermain? Melihat Yuan Kun, yang sedang menunggangi seekor lembu besar dan tersenyum, Zhou Yuan bisa merasakan bahwa Yuan Kun ingin menguji kekuatannya. Dia ingin mempertimbangkan apakah Master Kepala Paviliun wilayah Tianyuan memenuhi syarat untuk berbicara dengannya atau tidak. Pikiran Zhou Yuan berpacu, tetapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun emosi. Dia berkata dengan tenang, jika itu maumu, aku bisa menemanimu. Dia telah memberitahu Yi Qiushui sebelumnya bahwa dia tidak takut bertemu orang lain selain 4 teratas dalam daftar dueling ilahi. Dia tidak hanya mengatakan itu sebagai gertakan, dia yakin dengan kekuatannya. Dan sebenarnya, dia sangat ingin menguji kekuatan 8 kebanggaan surga di 8 wilayah lainnya. Meskipun Yuan Kun berada di peringkat ke-8, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan dia adalah subjek ujian terbaik. Kepala Paviliun Master Zhou Yuan memang berani. Aku hanya berharap kekuatanmu tidak mengecewakanku. Saat suaranya memudar, Genesis Ki yang perkasa melesat ke langit, menutupi matahari dan menerangi kehampaan dengan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 45 juta. Fondasi dari 45 juta bintang Genesis Ki. Zhou Yuan membeku sesaat. Setelah menghubungkan dueling ilahi ke-8, fondasi Genesis Ki miliknya telah mencapai level 38 juta. Karena itulah dia mampu menghancurkan Lu Hai,
Zhao Yuanxiao dan yang lainnya ketika dia menghadapi mereka. Dan sekarang, dia akhirnya bertemu lawan yang lebih kuat. Inikah landasan kebanggaan surga dari 8 wilayah lainnya? Sungguh menakjubkan. Zhou Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tubuhnya bergetar dan meletus dengan Genesis Ki. 38 juta bintang Genesis Ki menerangi kehampaan. Tapi ini bukanlah akhir. Dia sekali lagi mengaktifkan 4 Genesis Rune serta bentuk kedua dari diagram asal 4 roh. Jumlah bintang Genesis Ki meroket, mencapai 58 juta. Genesis Ki yang begitu kuat melesat melintasi kehampaan, menarik napas dan seruan dari tim wilayah Yuzhou. Ekspresi serius dan ketakutan bahkan terlintas di wajah beberapa orang. Jelas sekali bahwa Genesis Ki Zhou Yuan telah melampaui ekspektasi mereka. Yuan Kun tersenyum. Saya tahu bahwa kepala pavilion, Zhou Yuan pasti memiliki kemampuan karena dia berani menghadapi Su Ming. Fondasi Zhou Yuan sudah berada di level 38 juta ketika dia membuka Dueling Ilahi 8, dan setelah sarana eksternal, fondasinya melonjak ke level yang mengerikan yaitu 58 juta. Sebagai seseorang yang berpengalaman, Yuan Kun tahu betul bahwa fondasi seseorang akan meningkat secara mengerikan ketika seseorang menghubungkan Dueling Ilahi yang ke-9. Begitu Zhou Yuan mencapai titik itu, fondasi Genesis Ki-nya akan sebanding dengan 4 kebanggaan surga. Mungkin Su Ming membenci Zhou Yuan karena cemburu. Yuan Kun menghela nafas sambil tersenyum, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dia melipat tangannya, dan tanda-tanda cahaya aneh mulai bersinar di tubuhnya yang seperti gunung. Rune ringan itu seperti rune binatang, dan setiap kali muncul, dia terus muncul dengan lebih banyak tekanan Genesis Ki saat bintang Genesis Ki melonjak ke dalam pukulan di belakangnya. Di akhir peningkatan, Yuan Kun bersinar dengan tanda binatang di sekujur tubuhnya dan memancarkan aura yang sangat ganas. Bintang Genesis Ki-nya melonjak 16 juta, dan sudah mencapai level 61 juta. Fondasi Genesis Ki pada tingkat itu menyebabkan angin menderu dan mengaum dan gunung-gunung bergetar tanpa henti. Yuan Kun tertawa, ini adalah teknik rahasia wilayah Yuzhouku. Itu disebut rune binatang buas miliaran, tapi saya masih tidak bisa dibandingkan dengan kepala pavilion Master Zhou Yuan, yang mampu mengembangkan 4 Genesis Runes dari wilayah Tianyuan ke dalam bentuk keduanya. Bentuk kedua dari 4 Genesis Runes dianggap sebagai salah satu dari 9 teknik rahasia untuk meningkatkan Genesis Ki. Yuan Kun menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan Genesis Ki yang perkasa menderu saat Ki berubah menjadi lusinan aliran deras di kehampaan. Di dalam kehampaan ada bayangan binatang raksasa, masing-masing memancarkan keganasan yang menakutkan. Yuan Kun berbicara dengan sopan, tapi serangannya tanpa ampun. Genesis Ki-nya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aliran derasnya menyerang Zhou Yuan seperti binatang buas. Raungan keras terdengar di seluruh dunia. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius. Selain pertemuannya dengan Zhao Mushen, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi salah satu kebanggaan surga di 8 wilayah lainnya. Dia tahu dia tidak bisa meremehkannya. Dia mengangkat tangannya, dan bola pedang terangkat ke udara. 58 juta bintang Genesis Ki berkedip-kedip. Seruan pedang memenuhi langit, dan kemudian cahaya pedang yang menyilaukan melesat melintasi langit seperti komet, menebas ke arah aliran deras binatang buas Genesis Ki. Bentrokan antara kedua belah pihak dalam kehampaan dapat digambarkan sebagai gempa bumi, dan gelombang kejut yang mengerikan setelahnya meratakan banyak gunung dan merobek retakan yang dalam di dalam hutan. Ini adalah tabrakan Genesis Ki murni. Cahaya pedang itu sangat tajam, dan secara langsung memotong aliran binatang buas Genesis Ki hingga berkeping-keping. Tapi ini hanya menciptakan lebih banyak aliran, yang kemudian menyerangnya. Saat arus deras binatang buas semakin ganas, cahaya pedang sepertinya tidak mampu menahannya lagi dan mulai mundur. Sesaat kemudian, semburan binatang buas menukik untuk mencabik-cabik Zhou Yuan. Namun saat mereka menukik, sosok Zhou Yuan berubah menjadi bayangan dan menghilang dari dunia. Banjir aliran deras binatang buas telah gagal. Yuan Kun menyipitkan matanya, melihat teknik tipe gerakan aneh Zhou Yuan, tapi dia tidak panik. Dia dengan cepat melipat tangannya, dan matanya berangsur-angsur berubah tajam dan garang seperti mata elang. Seni mata elang roh. Cahaya bersinar di dalam matanya yang seperti elang. Dunia di depannya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Yuan Kun akhirnya menyadari ada bayangan yang melaju ke arahnya seperti sambaran petir. Pada saat itulah bayangan itu meledak di depan Yuan Kun. Zhou Yuan berjalan melintasi kehampaan, tubuhnya memancarkan kilau seperti batu giok. Tubuh suci mistik. Semua darah emas di tubuhnya telah pecah.
Cahaya keemasan samar-samar merembes keluar dari kulitnya, dan kekuatan mengerikan memancar darinya. Rambut seputih salju muncul dari tinjunya, menutupinya seperti sarung tangan. Pemecah rune. Rambut seputih salju berubah menjadi hitam legam, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Juta paus. Bayangan paus purba muncul, membawa kekuatan yang menakutkan. Pukulan Zhou Yuan begitu keras dan kuat sehingga kekosongan mulai runtuh karena satu serangan itu. Mata Yuan Kun tiba-tiba menyusut. Dia jelas menyadari kekuatan luar biasa dari serangan balik Zhou Yuan, dan raungan yang dalam keluar dari tenggorokannya, tubuh binatang iblis. Tubuhnya yang gemuk tiba-tiba mengalami perubahan besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lemaknya mengencang dan berubah menjadi otot hitam pekat. Dia telah menjadi raksasa besi hitam yang menarik perhatian. Armor bersisik hitam menyelimuti tubuhnya, berkilauan dalam cahaya. Keganasannya yang mengerikan mirip dengan iblis binatang buas. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat dia mengepalkan tangan raksasanya dan melancarkan pukulan. Dengan pukulannya, monster mengamuk yang tak terhitung jumlahnya tampak mengaum dan mengguncang dunia. Di tengah perubahan pandangan, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras di udara. Ledakan itu seperti guntur, terdengar jelas dari jarak ratusan mil. Terlebih lagi, gelombang kejut yang menakutkan menyebar dari dua orang yang berada di tengahnya dan mendatangkan malapetaka, meratakan seluruh gunung yang menjulang tinggi. Kedua tim mundur dengan sembarangan dan melarikan diri lebih cepat seperti kelinci untuk menghindari dampaknya. Namun meski begitu, beberapa orang yang tidak beruntung terlempar dan babak belur beberapa saat kemudian. Kedua tim berdiri jauh, menatap pusat tabrakan dengan ekspresi ngeri. Kedua sosok itu telah bertarung ratusan ronde hanya dalam beberapa detik. Kedua sosok tersebut pun ikut dilanda gelombang kejut. Mereka gemetar setelah diledakkan. Setiap kali kaki mereka menginjak kehampaan, hal itu menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Keduanya mundur ribuan kaki sebelum akhirnya memantapkan tubuh mereka. Zhou Yuan menggosok tinjunya, berkata, sungguh tubuh iblis binatang yang kuat. Yuan Kun terlihat gemuk dan bulat seperti bola, tapi dia secara tak terduga memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Bahkan tubuh suci mistik miliknya tidak memiliki banyak keuntungan. Tubuh tangguh Yuan Kun berangsur pulih, kembali ke bentuk gemuknya yang biasa. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan luar biasa karena mampu memaksaku menggunakan tubuh iblis binatang begitu cepat. Itu hanya ujian, dan kamu juga tidak menggunakan seluruh kekuatanmu, kata Zhou Yuan. Yuan Kun adalah bagian dari wilayah Yuzhou, dan banyak teknik kuat wilayah Yuzhou memerlukan kerja sama dari monster Genesis. Namun, sapi bumi ilahi miliknya tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Jika ya, Yuan Kun akan menjadi 2 kali lebih kuat. Yuan Kun menggelengkan kepalanya. Saya juga merasa kamu menyembunyikan kekuatanmu. Oleh karena itu, jika pertempuran sesungguhnya terjadi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Zhou Yuan tersenyum. Meskipun dia melawan Yuan Kun, dia tidak merasakan banyak permusuhan darinya. Dia merenung sejenak dan menyarankan, mari kita bagi spiritium di pegunungan. Yuan Kun tersenyum, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan sangat murah hati. Itu bukan ide yang buruk. Yuan Kun mungkin tidak setuju sebelumnya, tetapi setelah pertarungan, Zhou Yuan telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia memenuhi syarat untuk membagi spiritium dengannya. Suasana di medan perang perlahan mereda, dan anggota kedua tim mulai berdiskusi satu sama lain. Tubuh Yuan Kun yang bulat dan seperti bola melayang, dan dia mendekat ke Zhou Yuan sambil tersenyum, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan, apakah kamu tertarik bekerja sama dengan saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar? Zhou Yuan mengamatinya, dan sedikit senyum melengkung di bibirnya. Yuan Kun akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya setelah menguji kekuatannya. Anda berbicara tentang Alpha Spiritium. Yuan Kun mengacungkannya. Kamu orang yang pintar. Zhou Yuan menyipitkan matanya dan mengangguk. Tampaknya Yuan Kun tahu di mana Alpha Spiritium bisa ditemukan. Saudara Yuan Kun, kita bisa duduk dan mendiskusikan ini. Api unggun berkobar di pegunungan. Seekor sapi gemuk dikuliti dan dibersihkan, lalu ditusuk dengan tongkat kayu. Yuan Kun memegang tongkat itu dengan satu tangan dan dengan terampil memutarnya di atas api. Dia menaburkan beberapa bumbu di atasnya, dan aroma langsung memenuhi udara. Sapi tersebut dipanggang hingga berwarna keemasan. Lemaknya menetes dan mengenai api unggun, menciptakan semburan api yang hebat. Aromanya menggugah selera. Yuan Kun terlihat sangat terampil, seperti koki sungguhan. Setengah jam kemudian,
Yuan Kun mengangguk puas dan merobek salah satu betis sapi yang mengepul dan menyerahkannya kepada Zhou Yuan. Hei, cobalah. Keterampilan memasakku lumayan unik di wilayah Yuzhou. Yuan Kun jelas terdengar bangga. Bahkan sepertinya dia lebih bangga dengan kemampuan memasaknya daripada menjadi peringkat 1 di wilayah Yuzhou. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dia menyaksikan Yuan Kun membagi sisa daging sapi berlemak menjadi 2, satu untuk dirinya sendiri untuk disantap, dan dia melemparkan yang lain ke sapi bumi ilahi yang tergeletak di samping. Sapi bumi ilahi tampaknya sangat menikmatinya, dan ia menghabiskan dagingnya lebih cepat daripada Yuan Kun, meninggalkan minyak di seluruh bibirnya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat melihat pemandangan aneh ini, lalu menundukkan kepalanya untuk perlahan menikmati betis sapi berlemak di tangannya. Selain itu, rasanya sangat enak. Tidak heran Yuan Kun sangat bangga akan hal itu. Ketika Zhou Yuan menghabiskan betis sapi, Yuan Kun menepuk perutnya, terlihat sangat puas. Saudara Yuan Kun, mari kita bicara tentang Alpha Spiritium. Setelah pesta daging sapi panggang selesai, Zhou Yuan kembali ke urusan serius. Yuan Kun mengangkat tongkat untuk mencabut sisa daging di sela giginya dan menyeringai pada Zhou Yuan. Saudara Zhou Yuan pasti menyadari fluktuasi energi yang aneh ketika Anda memasuki ruang ini, kan? Memang ada Alpha Spiritium di domain ini. Kamu datang terlambat beberapa hari. Kami sebenarnya telah menemukan keberadaan Alpha Spiritium sebelumnya. Zhou Yuan bertanya dengan bingung, lalu apakah kamu mendapatkan Alpha Spiritium? Yuan Kun tersenyum kaku. Jika saya mendapatkannya, bagaimana saya bisa memintamu untuk bekerja sama dengan saya? Apakah ada orang lain yang mendapatkannya sebelum kamu? Mata Zhou Yuan berbinar. Di ruang ini, selain 2 tim kita, ada juga tim dari wilayah Xixiao dan tim yang dipimpin oleh Jiu Gong. Namun, tim dari wilayah Xixiao bukanlah kekuatan utama, kata Xuan Kun tanpa daya. Jiu Gong dari wilayah Xuanji. Zhou Yuan terdengar sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tim kekuatan utama lain selain mereka. Meskipun dia tidak mengenal Jiu Gong dari wilayah Xuanji, dia sudah lama mendengar namanya. Bagaimanapun, dia adalah peninjau daftar dueling ilahi, dan dia juga merupakan alasan mengapa dia tidak bisa masuk 10 besar pada awalnya. Kamu tidak bertengkar dengannya. Zhou Yuan tertawa. Rona samar menyebar di wajah gemuk dan pucat Yuan Kun, dan segera dia menggerutu. Wanita kecil itu sangat mendominasi. Dia pertama-tama menempati area yang berisi Alpha Spiritium dan kemudian mendirikan batas cahaya emas meridian. Saya memimpin tim yang terdiri dari orang-orang untuk mencoba menerobos tetapi menyerah setelah setengah hari dan mencoba mencari Alpha Spiritium lainnya. Namun sayangnya, kami gagal menemukannya. Zhou Yuan berbisik, apakah saudara Yuan Kun mengatakan bahwa kita harus bekerja sama untuk menerobos batas cahaya emas meridian Jiu Gong dan merebut Alpha Spiritium? Yuan Kun mengangguk. Kalau tidak, mengingat kepribadian wanita kecil yang mendominasi itu, akan sulit untuk mendapatkan Alpha Spiritium di domain mini ini. Dia memandang Zhou Yuan dan berkata, apa? Apa yang dipikirkan saudara Zhou Yuan? Saya tidak akan menyalahkanmu jika kamu tidak ingin menyinggung Jiu Gong. Wanita kecil itu sangat sombong, tetapi karena status khusus wilayah Xuanji, tidak ada seorang pun di surga Hunyuan yang berani mengganggu mereka. Zhou Yuan tahu bahwa Yuan Kun sedang mencoba mendorongnya untuk bekerja sama dengannya dari nada suara. Dia tersenyum. Saudara Yuan Kun, kamu tidak perlu melakukan ini, kita semua datang ke turnamen 9 wilayah untuk Alpha Spiritium. Jiu Gong mungkin terkenal, tapi maksudnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Alpha Spiritium. Jika dia ingin menghentikanku mendapatkan Alpha Spiritium, dia adalah musuhku. Mata Yuan Kun berbinar. Kata-katamu adalah musik di telingaku. Lalu, ketika tim kita selesai mengumpulkan Spiritium di domain mini ini, apakah kita akan mengambil tindakan? Zhou Yuan tentu saja tidak keberatan dan mengangguk sambil tersenyum. Dia memang sedikit penasaran dengan gadis kedua setelah Wu Yao dan Su Yuwei di antara ahli tahap dueling ilahi di surga Hunyuan. Tetapi jika dia ingin mengambil semua Alpha Spiritium, dia harus bertanya apakah kuas Yuan surgawinya setuju atau tidak. Di depan Alpha Spiritium, apakah ada keindahan lainnya? Zhou Yuan dan Yuan Kun sama-sama mengeluarkan perintah, dan kedua tim yang mengumpulkan untaian Spiritium memahami. Setelah setengah hari, mereka selesai mengumpulkan semua Spiritium di pegunungan. Kemudian, Yuan Kun memimpin di depan, dan Zhou Yuan mengikuti dari dekat dengan tim wilayah Tianyuan. Kelompok kedua orang itu melintasi langit dengan perkasa,
langsung menuju barat daya. Daerah barat daya. Dibandingkan dengan ruangan lainnya, wilayah barat daya sangat berbeda. Udaranya sangat dingin, dan angin sedingin es terasa seolah-olah dapat membekukan kulit seseorang. Pegunungan yang tertutup salju tidak ada habisnya, dan di lokasi terdalam, banyak gunung es yang berdiri tegak. Saat ini, pancaran cahaya keemasan yang memantulkan gunung es tertinggi, sehingga menyulitkan orang untuk melihatnya. Cahaya keemasan yang berkedip itu sangat misterius, dan bahkan angin sedingin es yang mengamuk tidak dapat menembusnya. Peluit angin terdengar dari kejanggalan. Sejumlah bayangan besar hitam melintas di udara dan mendarat di luar gunung es yang memancarkan cahaya keemasan. Ganas dan mengesankan. Itu adalah Yuan Kun dan Zhou Yuan. Apakah ini? Mata Zhou Yuan berkedip karena terkejut saat melihat gunung es diselimuti cahaya keemasan. Di matanya, itu bukanlah cahaya keemasan tapi Genesis Runes yang tak terhitung jumlahnya. Batasannya cukup aneh karena merupakan kombinasi dari Genesis Rune dan Genesis Ki. Saya sudah lama mendengar bahwa penguasaan Genesis Rune di wilayah Xuanji adalah yang kedua setelah wilayah Sengwen. Sekarang setelah saya melihatnya, itu memang reputasi yang pantas. Zhou Yuan kagum. Yuan Kun membelai wajahnya yang berminyak dan berkata dengan nada kesal, jika ini pertarungan sungguhan dengan tombak dan pedang, aku tidak akan takut pada Jiu Gong. Tapi setelah dia menetapkan batasan ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Zhou Yuan mengangguk. Minta seseorang untuk mengirim pesan. Mari kita coba cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Jika tidak, orang akan mengatakan kita menindas seorang wanita. Yuan Kun mengangguk setuju dan memerintahkan seseorang untuk mengirimkan pesan tersebut. Ketika Zhou Yuan Kun dan tim mereka tiba, banyak orang di dalam gunung es menyadari kehadiran mereka. Salah satu dari mereka mengamatinya dan tertawa kecil. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah Master Kepala Paviliun Wilayah Tianyuan. Orang ini adalah Kapten Tim Wilayah Zixiao, Sue Jingtao. Di belakang Sue Jingtao ada seorang murid perempuan. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Zhou Yuan dan kakak perempuan Su Yuwei saling kenal. Kita seharusnya tidak mempersulitnya kan? Sue Jingtao mengerutkan kening. Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana adik perempuan Su Yuwei bisa mengenal petani seperti dia? Meski mereka kenal, persahabatan mereka tidak akan sedalam yang kamu kira. Selain itu, semua orang di 9 turnamen wilayah adalah musuh. Karena kita bertemu satu sama lain, bagaimana kita bisa menahan diri? Lagi pula, bukan kita yang memimpin. Itu Nona Jiu Gong. Dia melambaikan tangannya dengan acuh dan tidak membiarkan murid perempuan itu mengatakan apa-apa lagi. Saya akan memberitahu Nona Jiu Gong dan melihat apa yang dia putuskan. Dengan itu, dia menghilang dalam sekejap mata. Di puncak gunung es, sosok Sue Jingtao muncul, memandang ke depan di mana seorang wanita cantik mengerutkan alisnya. Dia mengenakan jubah longgar, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosok montoknya. Sebenarnya, dia tidak kalah sedikit pun dengan Wu Yao dan Su Yuwei hanya berdasarkan penampilan. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Jika Wu Yao kuat dan tangguh, maka Su Yuwei lembut dan ulet, dan Jiu Gong sangat arogan, yang menarik bagi sebagian orang. Saat Sue Jingtao menghadapi wanita seperti dia, jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia memberi hormat dan melaporkan, Nona Jiu Gong, Yuan Kun telah kembali dan membawa tim untuk membantunya. Mereka mengirim pesan untuk memberitahu Nona Jiu Gong agar membuka batas cahaya emas dan membagikan Alpha Spiritium. Jiu Gong mengangkat alisnya yang ramping dan panjang. Siapa pembantu yang dibawanya? Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Oh, jadi itu dia. Senyuman muncul di wajah cantik Jiu Gong. Apakah Yuan Kun sudah gila? Dia pikir dia bisa menembus batas cahaya emas meridianku dengan bantuan seseorang yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi. Dia memiringkan kepalanya dan berkata setelah berpikir, kirim pesan kembali bahwa jika mereka ingin berbagi Alpha Spiritium, mereka harus berbicara dengan saya setelah mereka menembus batas cahaya emas meridian. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, suruh mereka pergi. Jika Yuan Kun mendapat bantuan dari kekuatan utama salah satu wilayah lain, dia mungkin akan mempertimbangkan permintaannya, tetapi dia telah membawa kepala Master Paviliun wilayah Tianyuan. Melihat Sue Jingtao pergi, dia mengalihkan pandangannya ke gunung di kejauhan dan bergumam, saya ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk membuat Su Yuwei menyukaimu seperti itu. Hei, sepertinya mereka masih tidak mau memberi kita muka.
Di kaki gunung es, Yuan Kun tidak terlihat terlalu senang saat melihat Sue Jingtao, dan dia berbalik untuk berbicara dengan Zhou Yuan di sampingnya. Bagaimana jadinya, kakak senior Yuan Kun? Bukan karena Nona Jiu Gong tidak menatapmu, tapi dia datang lebih dulu dan mengambil kesempatan itu. Sue Jingtao tersenyum. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Jiu Gong berkata bahwa batas cahaya emas meridiannya tidak dapat dipatahkan oleh seseorang yang dibawa oleh kakak senior Yuan Kun. Garis pandang Zhou Yuan beralih dari gunung es yang dikelilingi cahaya keemasan ke Sue Jingtao. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian pihak lain? Kamu berasal dari wilayah Xixiao. Dia bertanya. Saya Sue Jingtao dari wilayah Xixiao. Nasihat apa yang diberikan oleh Master Kepala Pavilion Zhou Yuan untuk saya? Sue Jingtao berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Jumlah orang yang dibutuhkan untuk mencapai batas emas tidaklah sedikit. Tanpa tim kami, Nona Jiu Gong tidak mungkin bisa menetapkan batasannya. Jadi Nona Jiu Gong lah yang dengan tulus mengundang kami untuk membantu, jelas Sue Jingtao. Dia berbicara dengan bangga seolah batas emas juga merupakan mahakaryanya. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, untuk menghormati Su Yuwei, saya menyarankanmu untuk pergi dan tidak terlibat dalam hal ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Akan sangat terlambat untuk menyesalinya ketika kamu terluka. Wajah Sue Jingtao menjadi gelap. Dia menatap Zhou Yuan dan mencibir, Master Kepala Pavilion Zhou Yuan, bahkan jika kamu tidak dapat menembus batas cahaya emas meridian, apakah perlu memainkan trik seperti ini? Apakah kamu mencoba membujuk kami untuk pergi dan membuat batas cahaya emas hancur dengan sendirinya? Zhou Yuan berkata dengan nada menghina. Tentu saja, karena Nona Jiu Gong mempercayai kami akan berdiri teguh di sisinya. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mendobrak batas cahaya emas terlebih dahulu? Jika tidak bisa, pergilah, dan jangan buang waktu di sini. Saat suara yang keras memudar, Sue Jingtao berbalik dan pergi. Ekspresi Zhou Yuan tenang dan tanpa sedikit pun emosi saat dia melihatnya pergi. Dia hanya berbicara untuk menghormati Su Yuwei karena dia telah melihat dari pengamatannya sebelumnya terhadap batas cahaya emas bahwa titik-titik yang dikendalikan oleh tim wilayah Xixiao sangatlah berbahaya. Begitu mereka bertemu musuh, mereka akan menjadi sasaran. Jiu Gong rupanya telah merencanakan ini. Bagaimanapun, kerjasamanya dengan Sue Jingtao tidak setara. Jiu Gong adalah bagian dari tim utama, dan dia merasa Sue Jingtao tidak memenuhi syarat untuk setara dengannya. Jika Su Yuwei ada di sini, dia tidak akan melakukan trik seperti itu. Sayangnya, Sue Jingtao tidak memenuhi persyaratan, dan dia tidak memahami hal ini. Dia bahkan menganggap dirinya sangat penting. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa menyalahkan Zhou Yuan. Wanita itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Yuan Kun marah. Saudara Zhou, karena negosiasi tidak berhasil, mari kita selesaikan saja. Saya tidak percaya kedua tim kita tidak bisa menembus batas. Yuan Kun buru-buru dihentikan. Jika kita melakukan hal itu, kita harus membayar konsekuensinya meskipun kita mungkin menghancurkan perbatasan tersebut. Tidak perlu gegabah. Yuan Kun mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhou Yuan tanpa daya menunjuk ke cahaya emas yang menutupi gunung es. Ada metode untuk menembus batas cahaya keemasan. Jika kita menyelidiki dan menyerangnya sedikit demi sedikit, ia akan runtuh dengan sendirinya. Saudara Yuan Kun, apakah kamu melihat genesis rune yang tak terhitung banyaknya mengalir di dalam cahaya keemasan? Yuan Kun menyipitkan matanya, menatapnya beberapa saat sampai air mata mengalir. Dia berkata dengan malu, Saudara Zhou Yuan, saya tidak tahu apa-apa tentang genesis runes. Saya tidak memahaminya. Dalam pandangannya, itu hanyalah cahaya keemasan. Meskipun fluktuasi genesis Qi di dalamnya agak aneh, mustahil baginya untuk melihat genesis rune, tanda genesis, dan lintasannya. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Dia merasa seperti sedang memainkan kecapi pada seekor sapi. Tidak heran jika Yuan Kun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap batas cahaya keemasan. Ternyata penguasaannya dalam genesis rune sangat buruk. Melihat ekspresi Zhou Yuan, Yuan Kun tiba-tiba tersipu malu dan berkata dengan kesal, karena saudara Zhou Yuan memahami genesis rune, maka kamu harus menyelidikinya. Saya siap bekerja sama denganmu kapan saja, tetapi saya harus mengingatkanmu bahwa wilayah Xuanji ahli dalam menggabungkan genesis rune dan genesis Qi. Selain itu, Jiu Gong adalah bakat luar biasa, yang berarti batas cahaya emas yang dia buat bukanlah batas genesis rune yang sederhana.
Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum dan kemudian membuat sedikit gerakan dan muncul di luar batas cahaya keemasan yang luar biasa. Cahaya terus-menerus muncul di matanya. Pada saat inilah batas cahaya keemasan di depannya berubah. Banyak genesis rune yang mengalir seperti ikan, tetapi saat dia terus mengamati, wajahnya berseri-seri karena terkejut. Dia menemukan bahwa batas cahaya keemasan memang bukan genesis rune sederhana. Itu memiliki beberapa simpul genesis ki. Kombinasi keduanya memungkinkan cahaya keemasan mekar dengan mempesona. Begitu seseorang melangkah masuk, pancaran cahaya keemasan akan membingungkan roh dan membuatnya mudah untuk dikendalikan. Ini memang sedikit aneh. Setelah Zhou Yuan mengamati pembatasan selama 1 jam penuh, dia tiba-tiba mengangguk. Teknik wilayah Xuanji ini sungguh mengesankan. Jauh lebih sulit untuk menangani kombinasi genesis rune dan genesis ki daripada batasan genesis rune biasa. Batasan ini sungguh menggugah rasa penasarannya. Di dalam gunung es, berdiri di atas tebing, Sue Jingtao dengan jijik menatap dunia luar. Tatapannya menembus batas cahaya keemasan, dan dia melihat Zhou Yuan, yang telah berjalan selama 1 jam. Hahaha, kepala paviliun Zhou Yuan benar-benar berpikir dia menemukan cara untuk mendobrak batas setelah sedikit penyelidikan. Sue Jingtao mendengus sambil menoleh untuk melihat salah satu kakak laki-lakinya. Semua orang tertawa. Bodoh sekali. Yuan Kun telah mencoba mendobrak batas selama setengah hari, tapi kami akhirnya mengusirnya. Bahkan Yuan Kun gagal. Peringkat Zhou Yuan tidak setinggi miliknya, tapi dia pikir dia bisa menembus batas cahaya emas. Sue Jingtao tersenyum, matanya dipenuhi rasa jijik. Kirimkan perintah untuk memberitahu semua orang agar tetap dekat dengan simpul dan mengoperasikan batas cahaya emas dengan seluruh kekuatan mereka. Jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk menerobos. Seseorang di belakangnya mundur dan dengan cepat berbalik untuk menyampaikan perintah. Dengan satu tangan tergenggam di belakangnya, Sue Jingtao dengan dingin menatap sosok di luar batas cahaya keemasan. Zhou Yuan, kali ini aku akan mempermalukanmu sampai kamu tidak berani tampil di depan adik perempuan Yue lagi. Di luar batas cahaya keemasan. Saat Zhou Yuan melayang di udara untuk beberapa saat, matanya terus bersinar terang. Dia sedang melakukan metode pemahaman pamungkas. Mengikuti lintasan genesis rune, dia secara bertahap menemukan lokasi dari banyak titik batas. Cahaya di matanya berbinar angsur memudar, dan sudut terangkat ke atas membentuk senyuman tipis. Dia akhirnya membuat beberapa kemajuan. Jiu Gong luar biasa, tapi sayangnya, dia bertemu denganku. Di kaki gunung es. Yuan Kun menatap Zhou Yuan saat dia mengitari batas cahaya emas dan berulang kali mengusap butiran keringat di wajah bulatnya dengan lengan bajunya. Ada pandangan khawatir di mata sipit dan kecilnya. Meskipun pemahamannya terhadap genesis rune sangat buruk, dia memiliki visi dan penilaian yang baik. Setelah secara pribadi merasakan kekuatan batas cahaya emas meridian, dia tahu bahwa begitu terperangkap di dalamnya, bahkan untuk seseorang dengan kekuatannya, rohnya akan jatuh ke dalam kondisi kerasukan, dan jika bukan karena genesis ki-nya yang melimpah dan kuat, dia benar-benar akan terjebak. Batasan itu adalah karya kebanggaan Jiu Gong. Inilah mengapa Yuan Kun tidak yakin apakah Zhou Yuan benar-benar dapat menembus batas cahaya keemasan. Jika dia tidak bisa, mereka harus mencoba menerobos. Jiu Gong itu sudah keterlaluan. Yuan Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Sebuah bayangan turun dari langit. Itu adalah Zhou Yuan. Saudara Zhou Yuan, bagaimana kabarnya? Zhou Yuan tersenyum. Saya memiliki kepercayaan diri. Ayo kita coba dulu. Wajah Yuan Kun berseri-seri karena gembira, dan dia mengacungkan jempolnya. Saudara Zhou Yuan sangat bisa diandalkan. Meskipun dia tidak tahu seberapa yakinnya Zhou Yuan, itu lebih baik daripada berdiri di sana tidak tahu harus melakukan apa. Izinkan saya membuat beberapa persiapan dulu, kata Zhou Yuan sambil duduk bersila. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan banyak potongan bambu giok. Pada saat yang sama, dia memegang kuas Yuan surgawi dan menggambar genesis rune, mengeluarkan beberapa genesis rune yang terintegrasi dengan potongan bambu. Yuan Kun melihatnya dengan kosong. Bagi orang idiot di genesis rune, tindakan Zhou Yuan terasa aneh. Dia hanya mengangguk dan berkata kepada orang-orang di wilayah Yuzhou, sangat profesional. Setelah setengah jam, Zhou Yuan telah menyiapkan semuanya. Dia dan Yuan Kun mengumpulkan tim dari kedua belah pihak. Kirimkan elit dari setiap tim dan bentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang. Mereka akan mengikutiku hingga batas cahaya keemasan.
Saat suaranya memudar, ada sedikit keributan dari kedua tim. Segera, sosok-sosok melangkah maju satu demi satu, dengan cepat membentuk tim. Zhou Yuan melemparkan lengan bajunya, dan potongan bambu yang telah disiapkan sebelumnya melayang keluar dan melayang di depan masing-masing tim. Pegang potongan bambu tersebut, dan setelah kamu memasuki batas, segera segel rohmu. Jika tidak, cahaya keemasan akan menyerang rohmu dan mengendalikannya, Zhou Yuan memperingatkan. Mendengar ini, para elit saling bertukar pandangan dan berkata dengan ragu-ragu, jika roh kita tersegel, persepsi kita terhadap dunia luar akan menjadi lemah. Akan sulit mendeteksi serangan diam-diam. Zhou Yuan membalikkan tangannya. Itu akan baik-baik saja. Dengarkan saja perintahku, dan semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang wilayah Tianyuan secara alami mengangguk tanpa keberatan sedikit pun. Bagaimanapun, Zhou Yuan memiliki prestise yang cukup di hati mereka. Namun para elit wilayah Yuzhou tampak ragu-ragu untuk menyerahkan hidup mereka kepada seseorang yang tidak mereka kenal. Yuan Kun merasa sedikit risih melihat ekspresi keraguan di wajah anggotanya. Dia menatap tajam ke arah mereka dan membujuk, meskipun Jiu Gong hanya mengandalkan kulit penyu dan tidak ada yang bisa kita lakukan, dia tidak benar-benar ingin menyinggung perasaan kita. Jika kita tetap di sini dan tidak pergi, tim tidak akan bisa pergi kemanapun. Apa yang ingin dia katakan adalah semua orang di wilayah Yuzhou tidak perlu terlalu khawatir karena ini hanyalah pertempuran untuk menghancurkan formasi. Dia tidak akan berani melangkah terlalu jauh, jadi metodenya tidak akan terlalu jahat. Setelah ditegur oleh Yuan Kun, para elit wilayah Yuzhou tersenyum malu dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Zhou Yuan tersenyum pada Yuan Kun dan berterima kasih padanya karena mempercayainya. Apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk masuk juga? Yuan Kun bertanya. Zhou Yuan merenung sejenak dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa ini hanyalah pertarungan untuk menerobos formasi dan bukan pertarungan dengan Jiu Gong. Jika kamu masuk, tidak banyak yang bisa kamu lakukan. Sebaliknya, hal itu mungkin membuat Jiu Gong merasa bahwa kita hanya berhasil menerobos karena jumlah orang yang kita miliki, dan dia tidak mau mengaku kalah. Dia bisa merasakan bahwa ketika Jiu Gong menyuruh mereka menerobos batas terlebih dahulu sebelum mereka bisa bernegosiasi dengannya, tantangannya ditujukan padanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa seorang kebanggaan surgawi dari wilayah Xuanji yang belum pernah dia temui sebelumnya memperlakukannya seperti ini, dia tidak takut dengan tantangan itu. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal penguasaan Genesis Rune. Meskipun Yuan Kun terlihat canggung, dia sangat sensitif. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Zhou Yuan sehingga tidak banyak bicara dan hanya menepuk bahu Zhou Yuan. Biarkan wanita itu merasakan kekuatanmu. Zhou Yuan tersenyum sebagai tanggapan dan, dalam sekejap, sampai di depan batas cahaya kemasan. Di belakangnya ada puluhan tim. Zhou Yuan membuka tangannya, dan untaian cahaya Genesis Ki memanjang. Salah satu ujung cahaya dihubungkan ke anggota masing-masing tim, sedangkan ujung lainnya mendarat di area berbeda dari batas cahaya emas. Ikuti cahaya dan masuki batas. Setelah kalian masuk ke dalam, jangan bertindak sembarangan. Ingatlah untuk menyimpan potongan bambu di tangan kalian dan dengarkan perintah saya. Jangan melangkah lebih jauh, kata Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Anggota dari selusin tim mengangguk, dan dengan sedikit gerakan, peluit angin terdengar, dan mereka masuk melalui batas cahaya keemasan satu demi satu. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan mengamati batas cahaya kemasan terpantul di matanya. Dia melihat bahwa, di kedalaman perbatasan, sosok yang sangat arogan namun cantik sedang menatapnya dengan provokasi dan tatapan tajam. Kamu ingin menguji kekuatanku. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Dia tersenyum dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil langkah besar ke depan menuju cahaya kemasan, dan itu menelan sosoknya di bawah tatapan Yuan Kun, Ye Qiushui dan yang lainnya. Dia akhirnya masuk. Di batas cahaya keemasan, mata Sui Jingtao tertuju pada suatu tempat. Jiu Gong telah memberinya hak kendali di batas cahaya emas, jadi Zhou Yuan harus melewati Sui Jingtao jika dia ingin menghancurkan formasi. Mata Sui Jingtao berkilat tajam. Semuanya dengarkan. Operasikan batas cahaya keemasan dan aktifkan cahaya penyebar roh. Aku akan mengubah mereka semua menjadi idiot bodoh. Suaranya melewati batas dan langsung menyebar ke tim wilayah Xixiao yang mempertahankan berbagai titik yang tersebar di seluruh batas. Iya, ada respons langsung di seluruh batas cahaya kemasan. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari batas cahaya kemasan yang luar biasa, dan alam semesta Genesis Ki menjadi mengamuk. Di puncak gunung es,
Jiu Gong duduk bersila dengan anggun. Layar cahaya, yang terbentuk di depannya, berkedip dengan banyak titik cahaya. Dia menatap salah satu dari mereka dengan penuh perhatian, bergumam, Yuan Kun tidak datang. Dia memiliki temperamen yang besar dan keberanian yang besar, tapi bukankah dia terlalu percaya diri? Dia meletakkan sikunya di atas lutut dan menyandarkan pipinya di telapak tangannya, terlihat sangat malas. Mungkinkah Sue Jingtao menganggap Zhou Yuan merusak pemandangan dan ingin memberinya pelajaran menggunakan batas cahaya emasku? Sudahlah, aku akan menonton pertunjukan bagusnya dulu. Zhou Yuan, jika kamu bahkan tidak bisa bermain dengan Sue Jingtao, bagaimana Su Yue akan menerimanya ketika dia mengetahuinya? Saat Zhou Yuan melewati batas cahaya keemasan, seberkas cahaya menyilaukan melintas di depan matanya. Di bidang penglihatannya terdapat hamparan cahaya keemasan yang menutupi semuanya. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi energi aneh yang datang dari batas tersebut. Kekosongan itu beriak. Semburan cahaya keemasan turun dari langit olah cahaya tersebut terbuat dari bahan asli. Mereka membanjiri setiap sudut pembatasan. Zhou Yuan dengan cermat mempelajari cahaya keemasan yang menyerupai benda padat. Kekuatan khusus terkandung di dalam cahaya. Batas cahaya emas meridian telah mulai beroperasi. Begitu cahaya keemasan menyentuh tubuh seseorang, ia dapat membekukan dan mengendalikan roh seseorang, sehingga menyulitkan tubuh untuk bergerak 1 inci pun. Tim yang masuk melalui batas harus mencapai cahaya keemasan. Zhou Yuan mengeluarkan cermin dari lengan bajunya. Beberapa titik cahaya berkelap-kelip di cermin, masing-masing mewakili anggota tim. Titik cahaya telah meredup karena para anggota telah menyegel roh mereka, sehingga mustahil bagi cahaya emas penyebar roh untuk menyakiti roh mereka. Namun pada saat yang sama, persepsi mereka terhadap dunia luar menjadi sangat lambat dan lemah. Meskipun mereka dapat menyegel roh mereka untuk menghindari serangan cahaya emas penyebar roh, sebagai pemimpin mereka, Zhou Yuan tidak dapat melakukan hal yang sama. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah Zhou Yuan saat dia menatap cahaya keemasan yang turun. Saat dia mengangkat tangannya, beberapa sinar Genesis Rune muncul dari telapak tangannya. Genesis Runes dengan cepat membentuk penghalang cahaya di sekitar tubuhnya, dan ketika cahaya emas penyebar roh turun, beberapa Genesis Rune dengan cepat melelehkan dan melarutkan cahaya tersebut. Namun, jumlah Genesis Rune juga dikurangi. Akibatnya, Zhou Yuan harus terus-menerus mengisinya kembali. Di suatu tempat di perbatasan, Sue Jingtao mencibir sambil memperhatikan mereka. Semua orang menyegel roh mereka. Apakah ini metode terobosanmu? Konyol. Anggota tim pada dasarnya menjadi buta dan tuli setelah menyegel roh mereka, jadi Sue Jingtao tidak dapat memahami apa gunanya mereka memasuki pembatasan. Apakah itu berfungsi sebagai umpan? Mata Sue Jingtao berbinar. Beritahu orang-orang untuk bersiap menyerang. Ingatlah untuk secara khusus menargetkan orang-orang wilayah Yuzhou. Metodenya kejam. Zhou Yuan memimpin penyerangan, jadi jika sesuatu terjadi pada penduduk wilayah Yuzhou sementara penduduk wilayah Tianyuan tidak terluka, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, dan kerjasama yang rapuh akan hancur tanpa Sue Jingtao melakukan apapun. Seseorang segera menanggapi perintahnya dan menghilang ke dalam cahaya keemasan. Zhou Yuan menghela nafas lega saat dia mengamati cahaya emas penyebar roh yang memenuhi langit. Gelombang serangan pertama telah teratasi. Dia harus mengambil tindakan selanjutnya. Sambil menggenggam cermin, Zhou Yuan melihat dengan hati-hati ke titik cahaya. Tim 3, ambil 100 langkah ke kanan dan serang ke barat dengan seluruh kekuatanmu. Tim 8, lurus 300 langkah dan serang ke selatan. Tim 5, tetap di tempatmu berada dan serang ke arah timur laut. Petik 2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung petik 2. Zhou Yuan mengeluarkan perintah demi perintah dengan tertib, dan cermin menyampaikan perintah ke telinga banyak tim di dalam penghalang cahaya emas. Tim-tim tersebut sedikit ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya bertindak dan mengikuti perintah Zhou Yuan. Ketika mereka sampai di tempat yang ditentukan, mereka mengunci pandangan mereka ke arah yang ditentukan Zhou Yuan. Namun, area tersebut diselimuti cahaya keemasan dan tampak tidak berbeda dengan tempat lain. Serang, suara Zhou Yuan kembali terdengar dari gulungan bambu di tangan mereka. Semua orang mengertakkan gigi dan mengedarkan Genesis Ki mereka. Saat berikutnya, aliran Genesis Ki meraung, dengan ganas membombardir cahaya keemasan di depan mereka. Gelombang Genesis Ki menyebar, dan cahaya keemasan beriak di tempat yang terkena. Cahaya kemudian mundur, secara bertahap memperlihatkan tampilan asli batas itu.
Di tebing gunung yang tertutup salju dan es, para murid wilayah Zixiao menatap tim di dekatnya dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa lawan mereka bisa mengetahui keberadaan mereka. Di atas para murid wilayah Zixiao tergantung sebuah cermin yang memancarkan cahaya kemasan. Hancurkan mereka, dan hancurkan cermin emasnya. Itu adalah titik batas, suara Zhou Yuan terdengar dari potongan bambu di tangan mereka. Anggota tim terkejut sesaat sebelum wajah mereka berseri-seri karena terkejut. Tim wilayah Yuzhou terlihat sangat senang. Mereka pernah mencoba menerobos sebelumnya atas perintah Yuan Kun, namun hasilnya tragis. Jika Jiu Gong tidak menahan kekuatannya, mereka akan membayar harga yang lebih mahal. Namun demikian, mereka gagal menemukan titik batas apapun. Zhou Yuan, bagaimanapun, dapat dengan mudah menemukan simpul yang tersembunyi sempurna di dalam batas. Sebagai perbandingan, metode Zhou Yuan dalam menghancurkan formasi lebih unggul daripada metode Yuan Kun. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan kepercayaan diri yang besar kepada semua orang, dan mereka tanpa syarat mengaktifkan semua genesis ki mereka dan melancarkan serangan yang mengerikan saat mereka berlari menuju tim wilayah Zixiao. Tim yang memasuki perbatasan terdiri dari elit inti wilayah Tianyuan dan Yuzhou, sedangkan tim wilayah Zixiao hanya dipimpin oleh Sue Jingtao. Jadi ketika keduanya bertabrakan, niscaya hasilnya sangat dahsyat. Meski tim wilayah Zixiao bertarung sekuat tenaga, pada akhirnya mereka dipukul hingga muntah darah dan pingsan. Berbagai aliran genesis ki meraung ke cermin emas yang ditangguhkan. Cermin emas, yang diserang dari segala sisi, hancur. Zhou Yuan memiringkan kepalanya, mendengarkan suara pecah yang halus. Sudut mulutnya melengkung ke atas membentuk senyuman. Saat simpulnya hancur, batas cahaya keemasan tidak lagi sempurna, dan itu menunjukkan kekurangannya. Inisiatifnya beralih ke tangannya. Di suatu tempat di dalam batas, wajah Sue Jingtao menjadi pucat karena dia merasakan simpul yang dijaga timnya telah dihancurkan. Di dalam batas cahaya keemasan, lampu-lampu bergetar, yang merupakan tanda bahwa batas tersebut mulai runtuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menembus batas cahaya keemasan begitu cepat? Sue Jingtao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Ketika Yuan Kun mencoba menerobos, dia terpaksa mundur karena malu, tetapi mengapa hasilnya berbeda dengan Zhou Yuan, yang peringkatnya lebih rendah dari Yuan Kun? Ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak, "Serang sekarang!" Cahaya keemasan berdesir, dan banyak sosok menghilang. Mata Zhou Yuan berkedip. Saat simpulnya dihancurkan, pengoperasian batas cahaya emas menjadi lebih jelas baginya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, merasakan fluktuasi halus energi di dalam batas. Seringai tersungging di sudut bibirnya. Bodoh. Tim 5, hati-hati ke kiri dan bersiap melakukan serangan balik. Tim 3, mundur 30 kaki. Petik 2 tanda hubung petik 2. Tim tersebut tanpa ragu mengoperasikan genesis ki mereka dan menyerang ke arah yang dia perintahkan. Genesis ki meledak, dan sosok-sosok terlempar kembali karena malu. Jeritan mereka bergema di seluruh batas cahaya kemasan. Ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh. Sue Jingtao licik merencanakan serangan diam-diam, tapi itu tidak bisa menyelamatkan situasi. Ini malah mempercepat laju Zhou Yuan menemukan simpul lainnya. Terus hancurkan simpulnya. Serangkaian perintah lain terdengar, mengakibatkan kehancuran lebih banyak simpul. Ruang bergetar di dalam batas seolah-olah akan hancur. Seluruh tubuh Sue Jingtao bergidik ketika dia melihat situasi menjadi tidak terkendali. Kulit kepalanya mati rasa. Zhou Yuan telah menghancurkan batas yang begitu kuat dalam waktu kurang dari setengah jam. Bagaimana dia melakukannya? Di puncak gunung es, Jiu Gong yang sedang malas duduk bersila, tiba-tiba menegakkan punggungnya dan menatap tajam ke layar cahaya di depannya. Bintik-bintik cahaya di dalamnya semakin redup. Orang ini sangat menguasai genesis rune. Sue Jingtao sangat tidak kompeten. Dia pikir dia bisa mengoperasikan kekuatan lain di perbatasan untuk melancarkan serangan. Dia tidak punya otak. Jiu Gong dengan ringan menjilat bibir merahnya dengan ujung lidahnya, niat bertarung yang berkobar muncul dari matanya yang indah. Tapi ini cukup menarik. Jiu Gong melipat tangan indahnya dalam segel tangan dan perlahan menutup matanya. Gejolak dalam batas emas berangsur-angsur mereda. Di dalam batas, mata Zhou Yuan tiba-tiba berkilau tajam. Dia melihat ke kedalaman batas. Dia tahu bahwa Jiu Gong telah mendapatkan kembali kendali atas batas cahaya kemasan. Kebanggaan surga tertinggi di wilayah Xuanji akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Di luar gunung es,
Batas emas yang mempesona berdenyut kencang sebelum menyusut kembali dan menampilkan ujung gunung es yang sebelumnya tertutup. Tim dari kedua wilayah yang di luar membongkar ketika mereka melihat batasnya menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Apakah ini pertanda batas itu akan dilanggar? Yi Qiushui bertanya dengan suara terkejut. Yuan Kun meliriknya dan mengerutkan alisnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, sayangnya tidak. Penghalang cahaya emas menyusut, tapi ini adalah penyusutan yang dikendalikan secara ritmis. Sekarang lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Mata Yuan Kun yang tiba-tiba berkilat tajam. Jiu Gong telah mengambil alih. Jiu Gong, seru Yi Qiushui. Bukankah dia yang mengendalikan batas sebelumnya? Seharusnya Sue Jingtao yang mengendalikan batasan sebelumnya. Jiu Gong sangat sombong, jadi dia pasti mengira Zhou Yuan tidak bisa menembus penghalang cahaya emas dan tidak berniat melakukan apapun pada awalnya. Tapi kemampuan Zhou Yuan jelas melebihi ekspektasinya, dia pasti menyebabkan tanda-tanda gangguan pada penghalang cahaya emas yang kita rasakan sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, batas cahaya keemasan pasti akan hancur. Jadi Jiu Gong tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun lagi. Dia mengusir Su Jingtao, dan dia sekarang siap melawan Zhou Yuan sendiri. Yuan Kun mengelus dagunya yang nyaris tak terlihat dan berkata, meskipun wanita itu sombong, dia memang cakap dan tegas. Begitu dia mengambil alih, dia memotong simpul yang telah dihancurkan Zhou Yuan. Ini mirip dengan memotong ekor seseorang untuk bertahan hidup, dan itulah alasan mengapa penghalang cahaya emas menyusut. Meskipun Yuan Kun tidak ahli dalam Genesis Rune, dia masih berada di peringkat ke-8 dalam daftar dueling ilahi dan memiliki persepsi yang luar biasa. Oleh karena itu, dia segera mengidentifikasi perubahan yang terjadi di dalam batas tersebut. Begitu, Yi Qiushui mengangguk mengerti. Tapi sekarang Zhou Yuan telah menghancurkan beberapa titik batas, apakah dia masih bisa membalikkan keadaan dengan mengambil alih? Yuan Kun menghela nafas. Batas cahaya emas meridian dibagi menjadi dua lapisan, bagian dalam dan luar. Yang dikendalikan Sue Jingtao hanyalah lapisan luar, tetapi Jiu Gong kini telah meninggalkan lapisan luar dan menyusutkan lapisan dalam. Dari segi bahaya, sekarang lebih rumit dari sebelumnya. Batas cahaya keemasan secara bertahap menyusut dan stabil seiring dengan semakin menyilaukannya. Melihatnya, Yuan Kun menjadi serius. Ini akan merepotkan. Dalam batas cahaya keemasan. Zhou Yuan juga merasakan penghalang cahaya emas menyusut. Dia menyipitkan matanya dan menghela nafas. Lawan yang tangguh. Pengabaian lapisan luar yang tegas oleh lawannya membuatnya tidak mungkin untuk terus menyerang. Simpul yang telah dia hancurkan seperti jaringan mati di tubuh seseorang, dan sekarang Jiu Gong telah memotong jaringan mati dengan bersih, itu tidak dapat menginfeksi tubuh lebih lanjut. Terlebih lagi, seiring dengan menyusutnya area tersebut, pertahanan perbatasan menjadi semakin kuat, dan tidak akan mudah untuk menghancurkan titik-titik yang tersisa. Bagaimanapun, Jiu Gong tidak sama dengan Sue Jingtao, dan kendalinya terhadap batas dapat digambarkan sebagai sempurna. Terlepas dari kesulitannya, tidak mungkin Zhou Yuan menyerah. Zhou Yuan menutup matanya dan memperluas persepsi rohnya untuk mengamati banyak Genesis Rune yang mengalir di perbatasan. Dia kemudian mengirimkan serangkaian perintah. Tim 4, maju 200 kaki lalu bergerak 300 kaki ke kanan dan serang area barat laut. Tim 8, bergerak 100 kaki ke kiri dan serang wilayah selatan. Tim 3, petik 2, petik 2. Di bawah komando Zhou Yuan, tim dengan cepat pindah ke posisi yang diarahkan Zhou Yuan, dan mereka melancarkan serangan. Di saat yang sama, di puncak gunung, mata Jiu Gong tertuju pada layar cahaya di depannya. Mulutnya tiba-tiba terbuka sedikit, dan suara yang jelas keluar, simpul ke-9, perkuat pertahanan. Simpul ke-13, memanipulasi cahaya emas untuk menyerang tim di barat daya. Simpul ke-15, serang ke utara. Petik 2, petik 2. Di bawah komandonya, simpul batas segera mulai beroperasi, baik menyerang, bertahan, atau bersembunyi. Zhou Yuan ingin menyerang dan menghancurkan simpul tersebut, tetapi pertahanan cepat Jiu Gong menciptakan ilusi yang mencegah Zhou Yuan menentukan lokasi simpul tersebut. Meski kedua kubu belum bertemu, mereka sudah bersaing ketat. Genesis Qi yang panik terus-menerus meletus di dalam batas. Zhou Yuan menyadari halangan Jiu Gong karena dia hanya berhasil menemukan dua titik nyata dan menghancurkannya selama periode waktu ini, bahkan jika dia telah mengidentifikasi 10 lokasi. Oleh karena itu, 8 lokasi adalah ilusi yang dikirimkan Jiu Gong untuk menyesatkan Zhou Yuan. Dan di lokasi tersebut,
Jiu Gong telah mengumpulkan cahaya keemasan untuk menghancurkan tim Zhou Yuan. Jika Zhou Yuan tidak bereaksi tepat waktu dan mundur, timnya akan menderita luka parah. Kecepatan timnya maju dan menghancurkan node jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tapi Zhou Yuan tidak merasa cemas. Dia sudah tahu bahwa Jiu Gong jauh lebih terampil daripada Sue Jingtao. Mengingat penguasaannya dalam Genesis Rune dan posisinya yang menguntungkan di dalam batas, sudah merupakan hasil yang cukup bagus baginya untuk menghancurkan dua titik. Dia hanya perlu bergerak maju dengan mantap dan tidak menjadi tidak sabar. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah jatuh ke dalam perangkapnya. Maka, Zhou Yuan mulai melambat. Dia dengan hati-hati menyimpulkan dan mengamati perubahan halus dalam batas sebelum maju ke depan. Selama 1 jam berikutnya, Zhou Yuan dan Jiu Gong berulang kali bertarung beberapa ronde, namun hasil pertarungan masih belum diputuskan. Saat simpulnya terus pecah, tim Zhou Yuan juga mengalami kerusakan yang signifikan, dengan beberapa di antaranya tersingkir dari jurang jatuh setelah terkena dampak batas tersebut. Namun secara keseluruhan, saat Zhou Yuan menempati lebih banyak titik, situasinya tampaknya condong ke sisinya. Di luar gunung es, Yuan Kun dan Yi Qiushui bisa merasakan batasnya melemah sedikit demi sedikit. Yuan Kun tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun tampaknya demikian, dia memiliki perasaan yang tajam seperti binatang Genesis. Jadi ketika situasinya tampak condong ke sisi Zhou Yuan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tahu Jiu Gong sangat sulit dihadapi. Dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apakah Jiu Gong benar-benar tidak mampu menahan serangannya? Di puncak gunung es, Jiu Gong memasang ekspresi serius saat dia menatap titik-titik yang meredup, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar, kakak senior Jiu Gong, simpul ke-12 telah dihancurkan. Mata Jiu Gong berbinar tajam. Dia menegakkan punggungnya dan menatap ke suatu tempat di layar cahaya. Bibir merahnya tiba-tiba melengkung ke atas, dan suaranya yang jernih terdengar, Zhou Yuan, kamu sungguh mengesankan telah membuat begitu banyak lubang di batas cahaya emas meridianku. Tetapi jangan lupa bahwa ada pepatah, seseorang akan menderita karena tipu muslihatnya sendiri. Sekarang kamu sudah di dalam, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jiu Gong memegang kuas Genesis Rune di tangan rampingnya, dan ujungnya melintasi kehampaan seperti sambaran petir, membentuk serangkaian Genesis Rune kunomor mereka melompat ke langit dan menyatu ke dalam batas. Ketika mereka menyatu dengan batasnya, titik cahaya di kedalaman layar cahaya menjadi lebih terang. Dengan kilatan tajam di matanya, Jiu Gong tampak menakutkan saat dia berbisik pada dirinya sendiri, Zhou Yuan, karena kamu bisa memaksa batas cahaya emas meridianku sampai ke titik ini, aku harus mengakui bahwa kemampuanmu luar biasa, tapi sayangnya untukmu, aku akan menjadi orang yang menang pada akhirnya. Petir emas meridian, keluar. Suara keras bergema di seluruh perbatasan, dan aura kehancuran dengan cepat meningkat. Di luar batas, wajah Yuan Kun berubah pucat. Gelombang energi yang keluar dari batas membuat tulang punggungnya merinding. Dia menyadari bahwa ini adalah serangan terakhir Jiu Gong. Dia menyerang musuh jauh ke dalam perbatasan untuk mengalahkan mereka dengan satu serangan. Di dalam batas emas, gelombang Qi yang mengamuk berkumpul, cahaya keemasan mengamuk, dan guntur menggema samar-samar. Kekuatan yang menggetarkan hati perlahan-lahan muncul. Zhou Yuan menyadari kekuatannya, pupil matanya mengecil saat dia menatap bagian terdalam dari batas emas. Dia berhenti, jadi ini rencanamu, kamu sengaja memancing saya ke kedalaman untuk menghancurkan saya dengan satu serangan. Apakah hal ini disebut membuat seseorang menderita karena tipu muslihatnya sendiri? Mata Zhou Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, itu rencana yang bagus, tapi, apakah kamu tidak takut membiarkan dirimu terbuka untuk menyerang? Dia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan batas emas yang bergetar hebat, dan mengeluarkan serangkaian perintah. Irama serangannya semakin cepat. Serangannya juga jauh lebih efektif dari sebelumnya. Jelas bahwa Jiu Gong bermaksud untuk meninggalkan titik-titik itu, karena dia mengumpulkan seluruh kekuatan untuk mempersiapkan serangan yang mengerikan, dan serangan balik pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Zhou Yuan dan timnya. Serangannya tidak akan cukup untuk melemahkan keadaan. Tapi Zhou Yuan tampak tidak peduli dan terus merebut dan menghancurkan simpul tersebut. Di atas gunung es, kakak senior Jiu Gong, mereka menghancurkan simpul lebih cepat dari sebelumnya. Suara-suara mendesak terdengar dari berbagai tempat dan masuk ke telinga Jiu Gong. Jiu Gong tidak peduli. Tidak masalah. Kumpulkan semua kekuatan batas ke dalam simpul inti.
Hasil pertempuran akan ditentukan oleh hal itu. Iya, banyak orang merespons. Batas cahaya keemasan mulai menyusut, dan kekuatan yang terkumpul semakin menakutkan. Di luar gunung es, wajah Yuan Kun dan Yi Qiushui menjadi semakin serius ketika keduanya menemukan bahwa kekuatan dalam batas cahaya emas menjadi lebih kuat. Kekuatan itu, bahkan aku akan terluka parah jika diserang, kata Yuan Kun. Batas cahaya emas meridian adalah mahakarya Jiu Gong, dengan demikian, kekuatannya bukanlah masalah sepele jika pecah. Sekarang sungguh merepotkan, akan sulit bagi Zhou Yuan untuk maju atau mundur. Secara umum, Zhou Yuan seharusnya memimpin tim kembali ketika dia melihat bahaya di hadapannya, tetapi jika dia mundur, Jiu Gong akan dapat dengan cepat merebut kembali titik-titik tersebut dan memulihkan batas cahaya keemasan. Upaya Zhou Yuan sebelumnya akan sia-sia. Jika itu terjadi, menerobos formasi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, dalam pandangan Yuan Kun, Zhou Yuan benar-benar terjebak dalam situasi yang sangat sulit dan berbahaya. Yuan Kun menghela nafas dalam hati dan mengedarkan genesis ki-nya, siap membantu kapan saja. Dalam batas emas, Zhou Yuan bersikap acuh tak acuh terhadap kekuatan mengerikan yang berkumpul, dan dia masih memerintahkan tim untuk menempati titik-titik tersebut dan mendorong maju selangkah demi selangkah. Namun seiring melaju, rasa takut mulai muncul di tim kedua wilayah. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang muncul di depan mereka. Begitu kekuatan semacam itu muncul, tim mereka akan menderita kerugian besar. Sadar akan ketakutan mereka, Zhou Yuan segera meyakinkan, sudah terlambat untuk mundur. Jika kalian tidak ingin tersingkir dari kompetisi, dengarkan perintah saya. Ketegasannya membuat tim menekan sebagian ketakutan mereka terhadap kekuatan di depan. Mereka mengertakkan gigi dan mendorong ke depan sekali lagi. Namun pada saat inilah gemuruh yang keras dan seperti guntur di kedalaman perbatasan tiba-tiba mereda. Keheningan inilah yang menambah ketakutan dan kepanikan di hati setiap orang. Mereka semua tahu bahwa keheningan sesaat hanyalah awal dari serangan balik destruktif yang akan datang. Serangan balik Jiu Gong selesai terbentuk. Di puncak gunung es, bibir merahnya bergerak sedikit, dan dia mengembuskan aroma seperti anggrek. Sementara matanya yang indah tertuju pada layar cahaya di depannya, tangannya terlipat, dan suara dingin terdengar dari puncak gunung es. Ini sudah berakhir. Guntur emas. Guntur bergemuruh di bagian terdalam dari batas cahaya keemasan, dan petir emas yang dahsyat mirip dengan ular piton raksasa datang menderu-deru. Itu menyerang Zhou Yuan dan beberapa tim. Saat guntur emas melonjak ke arah mereka, hal itu mengguncang kehampaan. Sue Jingtao, yang berada di suatu tempat di perbatasan, tidak bisa menghentikan matanya untuk bersinar kegirangan ketika dia melihat serangan balik pada level ini. Tidak mungkin Zhou Yuan bisa selamat dari ini. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah ini. Dia mengertakkan gigi, bersemangat. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap ke dalam batas tempat petir emas melesat ke arah mereka. Bahkan dia bergidik saat melihat kekuatan semacam itu. Jika dia menahan serangan itu sendirian, dia yakin dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Tim lain kemungkinan besar akan langsung dihancurkan. Dari sudut pandang ini, batas cahaya emas meridian Jiu Gong memang luar biasa. Tim-tim yang berada di dalam batas menjadi pucat karena ketakutan. Jika mereka bukan elit di wilayah Tianyuan dan Yushuo, mereka pasti sudah mencoba melarikan diri. Namun meski mereka elit, mereka masih merasa sedikit putus asa. Bagaimana mereka bisa menahan serangan sebesar itu? Saat keputusasaan memenuhi mereka saat mereka menyaksikan petir mengerikan mendekat dengan cepat, suara tenang Zhou Yuan terdengar di telinga mereka. Semuanya, hancurkan potongan bambu di tanganmu. Jangan khawatir, akulah orang yang membawamu ke sini, jadi aku jamin aku akan membawa kalian semua keluar. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tapi ketenangan itu sepertinya memiliki semacam kekuatan magis yang menenangkan keputusasaan di hati mereka. Mereka mengintip potongan bambu di tangan mereka, mengertakkan gigi, dan meremukkannya. Pancaran cahaya melonjak ke langit dari tempat mereka berdiri. Genesis rune yang tak terhitung jumlahnya berkibar di dalam pilar cahaya, berubah menjadi untaian cahaya yang terjalin dan menyatu satu sama lain. Secara bertahap, cangkang kura-kura transparan besar muncul di hadapan mereka, dan banyak genesis rune mengalir di permukaan cangkang. Cangkangnya memantulkan cahaya keemasan, membuatnya tampak lebih mempesona. Zhou Yuan berdiri di depan kulit penyu. Saat dia melihatnya lebih dekat,
Sudut bibirnya melengkung ke atas, dan tubuhnya yang tegang perlahan mengendur. Dia melihat ke arah petir emas yang mendekat dan berkata, batas cermin kura-kura. Semburan petir emas membombardir cermin kura-kura yang sangat besar, menyebabkan gunung-gunung bergetar dan tanah berguncang dengan hebat. Di atas gunung es, Jiu Gong mengarahkan pandangan indahnya ke lereng gunung tempat tabrakan terjadi. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Hasil pertempuran akan segera diputuskan. Petir emas akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Dia mengintip ke bawah ke tempat petir emas mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Namun pada saat inilah semburan petir emas tiba-tiba bergetar dan semburan petir emas lainnya melakukan serangan balik dan bentrok dengannya. Retakan spasial terbentuk di kehampaan. Pupil Jiu Gong tiba-tiba menyusut, dan matanya melebar karena terkejut. Petir emas itu memiliki kekuatan pembatas. Mengapa dan bagaimana ia bisa tiba-tiba menyerang perbatasan? Apa yang sedang terjadi? Genesis rune berputar di matanya saat dia menembus cahaya keemasan dengan tatapannya. Dia akhirnya melihat genesis rune cermin kura-kura yang besar. Petir emas berulang kali membombardir cermin, dan serangannya kembali lagi. Pada akhirnya, serangan balik seperti tsunami bertabrakan dengan petir emas. Batas cermin kura-kura, ekspresi Jiu Gong berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membuat batas cermin kura-kura di dalam batasanku? Dia mengamati titik-titik yang ditempati Zhou Yuan, dan matanya tiba-tiba berkedip. Itu adalah simpul-simpul itu. Justru dengan menghubungkan simpul-simpul itulah Zhou Yuan dapat membuat batas cermin kura-kura dengan begitu cepat. Dengan kata lain, Zhou Yuan telah membangun batas dari dasar batasnya. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Untuk melakukannya, dia harus memiliki penguasaan mendalam atas genesis rune. Jiu Gong mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya tenggelam. Dia menyadari bahwa Zhou Yuan telah mewaspadainya sejak awal dan batas cermin kura-kura sedang menunggu serangan baliknya. Cermin kura-kura kebetulan sepenuhnya menekan batas cahaya keemasan karena karakteristik pantulannya. Dan petir emas yang melambung akan menelan segalanya. Sangat licik. Jiu Gong mengertakkan gigi. Semburan petir emas melakukan serangan balik, dan sisa-sisa batas cahaya menanggung beban terberat dari serangan itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, petir emas menaklukkan semua titik. Petir emas melesat menembus batas, menyebarkan cahaya keemasan memenuhi langit. Yuan Kun dan yang lainnya di kaki gunung tercengang melihat batas besar yang menyelimuti gunung es itu runtuh. Penampakan sebenarnya dari gunung es itu akhirnya terlihat di hadapan mereka, dan di puncaknya, tim wilayah Xixiao berdiri dengan wajah kosong. Batas cahaya emas meridian dihancurkan. Langit tidak berawan, dan gunung es berdiri tinggi dan megah seperti pilar raksasa di antara pegunungan. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu di dalam atau di luar pegunungan, semua orang menatap dengan mata terbelalak ke sisi dunia ini. Gemuruh guntur yang dahsyat dan cahaya keemasan yang menyilaukan telah lama menghilang. Dan menghilang bersama mereka adalah batas cahaya emas meridian yang sebelumnya menyulitkan Yuan Kun dan wilayah Yuzhou untuk maju lebih jauh. Di kaki gunung, Yuan Kun menatap kaget pada pemandangan itu selama beberapa saat, dan dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan memang cukup mampu. Kilatan kecerahan dan ketakutan melintas di matanya. Fakta bahwa Zhou Yuan mampu menembus batas cahaya keemasan membuktikan bahwa pencapaiannya dalam Genesis Runes sangat luar biasa. Semua orang mengatakan bahwa kepala paviliun wilayah Tianyuan tidak pantas mendapatkan reputasinya dan fondasinya kurang, tetapi semua yang mereka katakan pasti tampak konyol sekarang. Yuan Kun menggelengkan kepalanya. Dia dan Zhou Yuan berimbang dalam pertarungan mereka sebelumnya. Meskipun mereka berdua belum menggunakan seluruh kekuatan, Yuan Kun masih merasa dia tidak bisa mengalahkan Zhou Yuan bahkan jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya. Selain itu, Zhou Yuan memiliki penguasaan mendalam terhadap Genesis Rune. Oleh karena itu, ketika Yuan Kun melihat ke arah Zhou Yuan lagi, dia merasakan sedikit misteri yang terpancar dari dirinya. Su Ming bentrok dengan Zhou Yuan sebelumnya, dan mengingat kesombongannya, dia pasti akan berusaha membalas dendam dengan Zhou Yuan. Tapi Su Minglah yang akan menderita pada akhirnya. Ekspresi sombong melintas di mata Yuan Kun yang menyipit, dan segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan riang ke arah Yi Qiushui. Ayo pergi, Zhou Yuan telah menembus batas, dan kita juga harus memasuki gunung. Sapi bumi ilahi yang besar bergerak mendekat, mengguncang pegunungan. Yuan Kun melintas dan muncul di tubuhnya. Sapi itu kemudian menyerbu menuju gunung es yang menjulang tinggi dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Tim yang tersisa segera menyusul. Di puncak gunung es, Jiu Gong menjadi tercengang ketika batas cahaya keemasan itu pecah. Dia jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Batas cahaya emas meridian adalah salah satu kartu asnya. Dia yakin dia bisa menjebak siapapun di perbatasan kecuali 4 teratas dalam daftar dueling ilahi. Tidak, Li Tongshen mungkin agak merepotkan untuk dihadapi karena pencapaiannya di Genesis Rune lebih besar daripada miliknya. Bagaimanapun, wilayah Xuanji berfokus pada Genesis Qi dan Genesis Rune, sedangkan wilayah Sengwen mencurahkan sebagian besar waktu dan energinya untuk Genesis Rune. Inilah alasan mengapa bahkan seseorang sekuat Yuan Kun pun merasa malu ketika dia mencoba menerobos formasi. Tapi Jiu Gong tidak menyangka batasnya akan hancur di tangan Zhou Yuan. Itu tidak dihancurkan oleh salah satu dari 8 teratas dalam daftar dueling ilahi, tetapi oleh Zhou Yuan, bintang baru yang tidak pernah dia anggap tinggi. Jiu Gong tidak merasa jijik terhadap Zhou Yuan, tetapi dia berpikir bahwa pondasi Zhou Yuan lebih rendah daripada kebanggaan surga tertinggi di 8 wilayah lainnya. Ini karena Zhou Yuan menjadi terkenal terlalu cepat dan tidak menghadapi lawan yang dianggap sebagai kebanggaan surga. Kebanggaan tertinggi di surga secara alami sombong, dan tidak mudah bagi mereka untuk mengakui bahwa bintang baru yang sedang naik daun sebanding dengan mereka. Inilah mengapa Jiu Gong merasa sedikit sedih ketika dia mengetahui bahwa Su Yuwei yang luar biasa memiliki hubungan dekat dengan Zhou Yuan, tetapi pemikiran seperti itu dihancurkan dengan batas cahaya kemasan. Banyak tokoh muncul di belakang Jiu Gong satu demi satu. Itu adalah tim wilayah Xuanji. Mereka tampak sedikit sedih, dan semangat mereka juga sangat terpengaruh. Sue Jingtao membawa orang-orangnya dan dengan cepat melangkah maju untuk berbisik, "Nona Jiu Gong, hanya kebetulan Zhou Yuan bisa menembus formasi. Apa rencana Nona Jiu Gong selanjutnya? Kita semua akan mengikuti perintah Anda." Mata Sue Jingtao berkilau karena kebencian. Dia juga tidak menyangka Zhou Yuan memiliki kekuatan tirani seperti itu. Meskipun dia dianggap kuat, dia pucat jika dibandingkan dengan Zhou Yuan. Namun hal ini tidak hanya mengurangi kecemburuan dan kebenciannya, emosi negatifnya pun semakin meningkat. Sue Jingtao ingin memacu Jiu Gong. Selama Jiu Gong menolak untuk mengikuti perjanjian dengan Zhou Yuan dan Yuan Kun, pertempuran akan terjadi antara kedua belah pihak, dan wilayah Tianyuan dan wilayah Xuanji akan saling merobek wajah. Ditambah dengan fakta bahwa Zhou Yuan sebelumnya telah menyinggung Su Ming, wilayah Tianyuan akan membuat marah 2 wilayah kuat di turnamen 9 wilayah. Saat itulah Jiu Gong akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan tatapan rumit muncul di matanya yang indah. Angin tiba-tiba bersiul ketika beberapa siluet naik ke langit dan mendarat di puncak gunung yang tertutup salju. Zhou Yuan dan Yuan Kun memimpin tim. Yuan Kun menyeringai pada Jiu Gong dan berkata, "Jiu Gong, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu kan?" Jiu Gong mengabaikannya begitu saja dan mata indahnya menatap Zhou Yuan, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu bermaksud menggunakan batas cermin kura-kura untuk menghancurkan batas cahaya emas meridian saya sejak awal?" Zhou Yuan dengan tenang menjawab, "Dalam hal kekuatan serangan, batas cahaya emas meridian Anda luar biasa di antara batas-batas pada level yang sama. Sebenarnya, jika kamu tidak melancarkan serangan terakhir itu, akan sulit bagiku untuk menghancurkan formasi. Batasmu tidak dilanggar olehku tetapi oleh Hemu sendiri. Ini adalah kebenarannya. Kekuatan serangan batas itu terlalu menakutkan, tetapi Zhou Yuan menghancurkannya menggunakan kekuatannya sendiri." Jiu Gong terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Membangun batas lain dari sisa-sisa batasku, penguasaanmu terhadap Genesis Rune sangat mengesankan." Dia kemudian dengan tenang menambahkan, "Saya kalah. Aku meremehkanmu, Zhou Yuan." Masih belum ada sedikit pun emosi di wajah Zhou Yuan. Lalu Alpha Spiritium di tempat ini. Jiu Gong merenung sejenak, lalu berbalik untuk berkata pada Sue Jingtao, "Bawa orang-orangmu dan pergi." "Nona Jiu Gong, bukankah kita setuju untuk berbagi spiritium di dalam gunung yang tertutup salju? Kita hanya mengumpulkan kurang dari 1/10. Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Dulu saya yang bertanggung jawab atas tempat ini, tapi sekarang ini bukan hanya terserah saya. Jika kamu bisa membuat mereka setuju, tentu saja saya tidak akan keberatan," kata Jiu Gong acuh tak acuh. Yuan Kun tersenyum. Meskipun terdapat banyak spiritium di sini, tidak cukup untuk dibagikan kepada begitu banyak orang. Tentu saja dia tidak ingin Sue Jingtao tinggal dan mengambil bagian dari spiritium. Dia merasa bahwa Sue Jingtao tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan setara dengan mereka. Jika dia adalah Su Yuwei, segalanya akan sangat berbeda.
Sue Jingtao segera menoleh ke Zhou Yuan dan memaksakan senyum. Kepala Paviliun Master Zhou Yuan, kamu kenal dengan adik perempuan junior Yu Wei. Saya harap kamu akan memberinya wajah. Kelopak mata Zhou Yuan terkulai saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tidak pernah memberikan muka padaku sebelumnya kan? Sebelumnya, Sue Jingtao telah menunjukkan sikap tanpa kompromi dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi sekarang situasinya telah berubah, dia kembali menyebut nama Su Wei. Peril hutangnya sungguh tercela. Wajah Sue Jingtao menjadi pucat saat mendengar argumen Zhou Yuan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat karena marah, dan jantungnya hampir meledak. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan mengancam, baiklah, wilayah Zixiao akan mengingat apa yang kamu lakukan terhadap kami. Saya akan memberitahu adik perempuan Yu Wei yang sebenarnya saat saya melihatnya. Aku akan memberitahu dia orang seperti apa kamu ini. Jiu Gong terkekeh, belum bisa diketahui dengan siapa Su Yuwei akan berpihak. Pembuluh darah di pelipis Sue Jingtao tampak berdenyut-denyut, dan matanya menjadi sedikit merah. Dia menatap Zhou Yuan dengan jijik dan berkata, jangan khawatir. Adik perempuan Yu Wei tahu apa yang penting. Tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada wilayah Zixiao di dalam hatinya. Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Dia mengayunkan lengannya dan berbalik karena dia tahu tidak ada gunanya berlama-lama. Para anggota wilayah Zixiao diam-diam mengikutinya. Zhou Yuan menarik kembali pandangannya. Dia tidak merasa tindakannya akan membuat Su Yuwei kesal karena dia tahu mereka berdua memahami posisi mereka. Sama seperti jika Lu Xiao bertemu dengan Su Yuwei bersama timnya dan dengan bodohnya membuat rencana jahat melawannya, Zhou Yuan tidak akan marah pada Su Yuwei jika dia mengambil tindakan terhadap Lu Xiao. Setelah mereka mengusir tim wilayah Zixiao, Yuan Kun menggosok kedua tangannya dan menoleh ke arah Jiu Gong sambil tersenyum. Jiu Gong, bisakah kamu memberitahu kami berapa banyak Alpha Spiritium yang kamu temukan di sini? Jiu Gong meliriknya. Tidak ada. Senyuman di wajah Yuan Kun menegang. Jiu Gong, apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Zhou Yuan juga mengerutkan alisnya. Jiu Gong sudah lama menempati tempat ini. Kalau di sini ada Alpha Spiritium, dia pasti sudah mendapatkannya kan? Kata-katanya benar-benar tidak bisa dipercaya. Jiu Gong mendengus dan tidak mau menjelaskan. Dia hanya melirik keduanya seolah-olah mereka adalah orang kampung. Apa menurutmu untaian Alpha Spiritium semudah itu ditemukan? Ayo pergi, akan kutunjukkan padamu. Jiu Gong berbalik, menuju ke kedalaman gunung es. Zhou Yuan dan Yuan Kun saling bertukar pandang karena terkejut, dan pada akhirnya, mereka dengan cepat menetapkan tim dan mengikutinya. Mereka ingin melihat apa yang spesial dari Alpha Spiritium. Zhou Yuan dan Yuan Kun diam-diam mengikuti Jiu Gong ke kedalaman gunung es ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Zhou Yuan melihat ke depan dan melihat gua es di depan mereka. Gua es mengarah ke bawah tanah, membuatnya sangat dalam. Tanpa berkata apa-apa, Jiu Gong melompat turun. Zhou Yuan dan Yuan Kun saling bertukar pandang sebelum mereka menyusul. Mereka dengan cepat meluncur ke bawah gua es. Angin dingin menerpa tubuh mereka. Mereka meluncur begitu cepat dan berlangsung selama beberapa menit, dan semakin turun, semakin serius ekspresi Zhou Yuan. Suhunya turun drastis, dan pada akhirnya, dia harus mengoperasikan Genesis Ki-nya untuk menahan suhu beku. Mustahil bagi orang biasa untuk bertahan lama dalam kondisi yang keras seperti itu. Saat Zhou Yuan mulai panik, Jiu Gong tiba-tiba mengulurkan tangan yang indah dan menyentuh dinding es, meninggalkan bekas cakar yang dalam hanya dengan ujung jarinya. Kecepatannya melambat, dan dia melayang ke bawah. Mereka sepertinya telah tiba. Genesis Ki di kaki Zhou Yuan dan Yuan Kun bergetar, dan kecepatannya juga menurun. Ketiganya turun ke atas balok es besar yang menonjol. Mengintip ke bawah, Zhou Yuan melihat danau es yang sangat besar di bawah mereka. Balok-balok es besar mengapung di atas danau, dan samar-samar dia melihat puluhan titik cahaya di kedalaman danau. Dia memindahkan Genesis Ki ke matanya, dan berubah tajam. Melihat melalui danau, dia melihat 10 titik cahaya. 10 teratai es. Mereka cerah dan mekar perlahan. Setiap kelopak diukir dengan pola misterius seolah-olah diciptakan secara alami. Mereka juga tampak nyata namun memberikan perasaan ilusi, seolah-olah terbentuk dari aliran udara. Teratai es itu sangat aneh. Ketika Zhou Yuan melihat mereka, dueling ilahinya bergetar hebat karena keinginan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, ekspresi kaget dan gembira memenuhi matanya. Selain Alpha Spiritium, objek apa lagi yang bisa membuat dueling ilahis miliknya bereaksi begitu kuat?
Teratai es itu tidak diragukan lagi terbentuk dari Alpha Spiritium. Saat Zhou Yuan sangat gembira, dia mendengar suara menelan air liur di sampingnya. Yuan Kun menatap tajam ke kedalaman danau es, dan ekspresi hasrat itu hampir muncul dari matanya. Yuan Kun mau tidak mau mengambil 2 langkah ke depan. Jika kamu ingin mati, masuklah, kata Jiu Gong dingin. Zhou Yuan memfokuskan pandangannya, roh di tengah alisnya bersinar, dan kekuatan persepsinya menyebar. Setelah beberapa napas, dia mengalihkan pandangannya ke balok es kecil yang mengambang di danau es. Samar-samar, dia melihat siluet di dalamnya. Siluet itu memancarkan aura berbahaya dan tak terkendali, menyengat kulit Zhou Yuan. Zhou Yuan meraih lengan Yuan Kun dan memberi isyarat dengan matanya. Ketika Yuan Kun menoleh, lemaknya bergetar, dan ekspresinya berubah serius. Itu adalah bayangan yang jatuh. Jiu Gong menjawab dengan acuh tak acuh, dari penyelidikanku, bayangan jatuh itu seharusnya berada pada tahap matahari surgawi sebelum kematiannya. Jadi meskipun kekuatannya telah sangat melemah, fondasi Genesis Ki-nya masih berjumlah sekitar 70 juta bintang Genesis Ki. Yuan Kun tersentak kaget, dan bahkan kelopak mata Zhou Yuan sedikit bergetar. 70 juta bintang Genesis Ki. Itu lebih kuat dari mereka semua. Jika mereka bertarung sendirian, salah satu dari mereka akan hancur lebur. Lagi pula, selisih puluhan juta dalam Genesis Ki sudah cukup membuat siapapun putus asa. Jiu Gong melirik Yuan Kun dan berkata, apakah sekarang kamu tahu kenapa aku belum mendapatkan Alpha Spiritium? Yuan Kun tampak sedikit malu, tapi kemudian dia membalas, karena kamu tahu kamu tidak bisa mendapatkannya sendiri, mengapa kamu mengusirku sebelumnya? Jiu Gong terkejut sesaat. Dia mendengus, aku baru menemukan bayangan jatuh setelah aku menyingkirkanmu. Juga, aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja dan akan kembali. Ada juga kemungkinan besar bahwa kamu akan menemukan seseorang untuk membantu. Yuan Kun berseru, jadi kamu menungguku kembali dengan seorang pembantu. Lalu kenapa kamu begitu sombong? Merasa ditipu, dia menatapnya dengan jengkel. Jiu Gong berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu membawa kembali pemimpin salah satu daerah lain, saya tidak perlu membentuk formasi untuk mengujimu. Tapi kamu telah membawa Zhou Yuan, jadi tentu saja saya perlu menguji kekuatannya. Zhou Yuan mengabaikan pertengkaran antara keduanya dan terus mempelajari Valen Shadow yang terbungkus es. Bahkan jika kita bergabung, saya rasa kita tidak bisa menghilangkannya. Bahkan jika mereka menggunakan seni amplifikasi untuk meningkatkan fondasi mereka, Genesis Ki mereka paling banyak berkisar antara 50 juta dan 60 juta. Tetapi 3 orang dengan total 60 juta Genesis Ki masih belum bisa dibandingkan dengan seseorang yang memiliki fondasi 70 juta. Yuan Kun mengangguk, fondasi dari 70 juta bintang Genesis Ki, hanya Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei yang memiliki kemampuan ini. Wang Xi seharusnya bisa mencapai level seperti itu juga, tambah Jiu Gong. Mata Zhou Yuan berbinar, fondasi Genesis Ki milik Zhao Mushen telah melampaui 70 juta. Dia memang musuh yang kuat. Dia mengamati sekeliling dan menoleh ke Jiu Gong, berkata, ada sisa-sisa Genesis Rune, apakah itu ulahmu? Jiu Gong memberinya tatapan terkejut. Rohemu sangat sensitif. Itu benar. Saya telah meninggalkan Genesis Rune ini. Saya awalnya berencana untuk membuat batasan Genesis Rune. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum berkata, batas bukanlah rencana yang buruk, tapi itu tidak akan cukup. Bahkan jika kamu memindahkan batas cahaya emas meridian ke sini, masih akan sulit untuk melukai bayangan jatuh. Jiu Gong menggelengkan kepalanya. Batas cahaya emas meridian membutuhkan banyak titik dan orang. Ini adalah formasi dalam skala besar. Tapi kondisi tempat ini yang dingin dan keras menyulitkan siapapun untuk mendekat selain kita bertiga. Zhou Yuan terdiam. Tanpa batas cahaya emas meridian, batas biasa hanya akan menimbulkan sedikit hambatan. Dia dan Yuan Kun paling banyak hanya bisa melukai sedikit bayangan jatuh tahap matahari surgawi, tetapi cedera seperti itu tidak mungkin membawa kemenangan. Pada saat itu, ketika pertempuran menjadi sengit, kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan mereka tersingkir. Ketiganya terdiam beberapa saat, dan suasananya berubah menjadi agak menyedihkan. Jelas terlihat bahwa mereka sangat enggan untuk pergi. Lagi pula, sangat sulit menemukan Alpha Spiritium, dan ada 10 helai di sini. Bagaimana mereka bisa membiarkan bayangan jatuh menghalangi mereka? Selama keheningan ini, mata Zhou Yuan tiba-tiba bersinar. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin untuk diatasi. Tampak keheranan melintas di wajah Yuan Kun dan Jiu Gong.
Kamu punya rencana? Jiu Gong bertanya dengan ragu. Metode biasa tidak akan efektif dalam menangani bayangan jatuh dengan fondasi setidaknya 70 juta Genesis Ki. Zhou Yuan berkata dengan tenang, saya memiliki harta karun yang memiliki kekuatan penyegelan, dan jika mencapai targetnya, harta itu dapat menyegel setidaknya setengah dari Genesis Ki seseorang. Tapi harta karun ini adalah salah satu kartu trufku, dan ada batasan berapa kali aku bisa menggunakannya. Jadi, kalau kita punya 10 helai Alpha Spiritium, aku harus punya setidaknya setengahnya. Harta karun penyegel yang dibicarakan Zhou Yuan memang adalah menara alam semesta 5 roh yang dia rebut dari Lu Hai dan yang lainnya. Dia bisa saja mengaktifkannya setelah menyimpannya selama jangka waktu tertentu, dan tentu saja, jumlah batasan yang dia sebutkan adalah sebuah kebohongan. 5. Yuan Kun dan Jiu Gong mengerutkan alis. Di hadapan harta karun seperti Alpha Spiritium, bahkan surga tertinggi yang dibanggakan dari 9 wilayah akan tampak remeh. Yuan Kun dan Jiu Gong jelas enggan membiarkan Zhou Yuan mengambil setengah bagiannya. Tapi Zhou Yuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap kedua orang itu, tampak sangat tegas. Dia tidak sengaja memanfaatkan situasi tersebut. Metode penyegelannya memang bisa memainkan peran penting, dan kontribusinya akan menjadi yang terbesar. Yuan Kun dan Jiu Gong sama-sama sangat cerdas dan memahami hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka mengertakkan gigi dan dengan enggan menyetujuinya. Baik, jika segelmu sebagus yang kamu katakan, maka setelah masalah ini terselesaikan, kamu dapat memiliki setengah dari Alpha Spiritium. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a